tutup tahun pada malam hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu Bapak, saudaraku kekasih Kristus, kesibukan ketika kita akan menyambut dan merayakan Natal sebenarnya beda-beda tipis dengan kesibukan ketika kita mau merayakan Tahun Baru. Ketika Natal orang berkumpul, ketika mau Tahun Baru pun orang berkumpul. Berkumpul sebagai satu keluarga besar itu kerinduan. Berdoa, mohon pengampunan Tuhan, tapi juga meminta pertolongan Tuhan untuk berjalan memasuki hari tersebut. Nah, Ibu Bapak, saudara kekasih Kristus, yang menarik bahwa ketika ada di penghujung tahun, ketika kita berkumpul bersama, kita berjabat tangan, kita berpelukan, air mata bercucuran dan sebagainya. Barangkali itu memang kebiasaan, mungkin itu tradisi. Orang berpikir inilah kesempatan aku bertemu dengan saudaraku yang selama ini berseteru dengan aku. Dengan bercucuran air mata, kemudian memberikan maaf. Sehingga muncul pertanyaan, kok nggak dari dulu sih tunggu akhir tahun? Bapak Pendeta, saya kan udah selalu kasih maaf dia. Saya kan sudah selalu tersenyum sama dia. Tapi dia buang muka. Saya bilang, ya sudah, kalau setiap disenyumkan dia buang muka, ya tunggu aja nanti Tuhan Yesus yang kasih senyum sama dia. Artinya, Ibu Bapak Saudara kekasih Kristus, bahwa momen malam Tahun Baru yang di dalamnya orang berjumpa dan saling berpelukan, menangis, saling memaafkan dan sebagainya, itu harus terjadi dalam hidup ini setiap waktu. Dan yang lebih menarik lagi, ketika orang mulai merenung tentang hidup ini di malam Tahun Baru, ada yang menangis, aku kehilangan suami. Ada yang menangis, aku kehilangan anakku.
Ada yang menangis dan tidak lagi memiliki semangat. Karena apa? Karena aku putus pekerjaanku. Bahkan ada orang yang katakan tahun ini begitu buruk, Tuhan tidak bersama dengan aku. Sehingga orang mulai bertanya, kalau begitu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang? Itu pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam kehidupan orang setiap ada di malam terakhir di tahun yang baru, ketika mau menyambut tahun baru. Pertanyaannya, Ibu Bapak, apakah benar dalam perjalanan tahun ini, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika kita kehilangan pekerjaan mungkin karena pandemi COVID, sehingga kita harus mengalami pemutusan hubungan kerja, atau ada hal-hal yang lain yang membuat kita terpuruk, apakah itu pertanda bahwa Tuhan tidak bersama dengan kita? Kitab Kejadian dengan jelas katakan bahwa ketika manusia itu diciptakan, sebelumnya Tuhan itu sudah menciptakan burung-burung di langit, ikan di laut, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kenapa? Karena itu dipersiapkan untuk diberikan kepada manusia itu, supaya ketika manusia itu diciptakan, manusia itu sudah dijamin kehidupannya. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan manusia ciptaannya terpuruk kemudian jatuh dan hancur. Dan kita katakan, tapi hidupku dalam perjalanan tahun ini begitu berantakan. Aku kehilangan kekasih, aku kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Saudara, kita lupa bahwa di tengah berbagai macam kehilangan yang kita nikmati dengan cucuran air mata itu, di sana ada kasih dan pertolongan Tuhan. Ketika Anda meratap dan menangis karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, masih ada teman-teman yang datang dan memberikan penghiburan. Itulah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang baik, yang mau memberikan penghiburan dalam hidup ini. Ketika Anda terpuruk dalam hidup pekerjaan, ketika Anda tidak tahu lagi mau mencari pertolongan di mana, ketika itu ada orang yang mungkin membawa uang kecil menurut Anda dan membagikan untuk Anda. Tapi Anda tidak pernah melihat itu sebagai pertolongan Tuhan. Bahwa itulah tanda kehadiran Tuhan. Dia peduli. Dan dia mengirim orang-orang yang penuh dengan kasih, orang-orang yang mengasihi dia untuk menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Jadi yang katakan bahwa sebelum manusia itu diciptakan, Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Artinya Tuhan menjamin dia tidak akan menelantarkan ciptaannya. Dia tidak akan menelantarkan orang-orang yang hidup dan percaya kepadanya. Karena itu saudara, mari kita melihat pertolongan Tuhan dalam hidup ini melalui berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini, bukan menurut standar ukuran kita. Pertolongan yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja, kecil-kecil saja, kita tidak melihatnya sebagai pertolongan Tuhan. Ketika kita bersedih dan terpuruk dan ada orang datang memberikan penghiburan, kita tidak melihat itu sebagai kehadiran Tuhan. Kejadian mau katakan bahwa di akhir tahun ini, lihatlah semua pertolongan Tuhan dan bangkitlah untuk berjalan memasuki tahun yang baru. Bagaimana caranya melangkah memasuki tahun yang baru? Apakah tahun itu akan berlimpah dengan berkat dalam hidup ini? Apakah tahun itu akan menjanjikan bahwa tidak akan ada kesulitan dalam hidupku? Kita memutarbalikkan kenyataan, saudara.
Kita selalu melihat dari segi kepentingan kehidupan kita. Tapi kita tidak melihat mengapa Tuhan ciptakan kita. Dikatakan di sini, Tuhan menciptakan manusia itu supaya manusia itu berkuasa atas burung di udara, ikan di laut, dan atas bumi. Itu tugas manusia. Sehingga ketika kita melangkah memasuki tahun baru sebagai tahun anugerah Allah, yang pertama-tama mari kita yakini bahwa saya ternyata dipakai oleh Tuhan untuk masuk dalam tahun baru itu, untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Tugasnya apa? Menjaga alam semesta, menata layani berbagai hal yang ada dalam hidup ini. Itu tugas yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita hadir dalam rumah tangga kita, kita menata layani hidup rumah tangga kita. Itu tugas Tuhan. Ketika kita ada dalam lingkungan kita, kita menata layani lingkungan kita. Berkuasa dalam kitab Kejadian yang kita baca tadi seringkali disalah tafsirkan, saudara. Berkuasa dan menaklukkan itu seolah-olah dikatakan hancurkan dan lenyapkan. Ini yang tidak benar. Tapi berkuasa dan menaklukkan itu harus dilihat dalam konteks pemeliharaan. Sehingga tugas kita adalah tugas melakukan pemeliharaan dari sumber daya yang Tuhan berikan dalam hidup ini untuk dipakai dalam kelangsungan hidup kita. Sehingga ketika kita bekerja di kantor, kita akan bekerja dengan baik. Ketika kita melayani di gereja, kita akan melayani dengan baik. Semuanya untuk apa? Semuanya untuk menjawab tugas yang Tuhan berikan ketika Dia menciptakan manusia itu. Sehingga dengan demikian, Ibu Bapak, kita menikmati hari-hari dan pekerjaan kita di tahun yang akan datang sebagai anugerah dari Allah. Anugerah yang tidak diumbar dengan begitu saja, yang tidak dihabiskan dengan begitu saja, tapi harus dijaga dan dipelihara. Maka ketika kita melangkah ke kantor dan menghabiskan seluruh hidup kita dalam bekerja tanpa ada istirahat, itu pemborosan, itu penghancuran terhadap sumber daya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan ketika kita ambruk dan sakit, kita katakan, Tuhan, Engkau tidak berpihak pada saya. Padahal kita sendiri yang salah. Tuhan memberikan hidup ini, dia harus dikelola, dia harus dipelihara, dia harus dijaga. Tapi kita tidak menjaga dan merawat. Bahaya, saudara. Nah, karena itu Tuhan katakan, supaya kamu bisa menjaga dan merawat ini bukan hanya hidupmu, tapi alam semesta ini, maka aku tidak menciptakan engkau sendiri. Aku menciptakan engkau bersama dengan yang lain. Maka dikatakan, diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Supaya apa? Supaya setiap orang tidak hidup hanya untuk dirinya. Kalau orang itu hidup hanya untuk dirinya, dia akan ambil, dia akan rampas milik orang lain. Tapi kalau orang itu hidup dan melihat bahwa di sana ada orang lain yang Tuhan berikan supaya dia menjadi partner dalam hidupku, maka dia akan selalu hidup memperhatikan orang lain dan berbagi untuk orang lain. Karena itu pula dikatakan dalam kitab Kejadian, sebab itu aku menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu seperti apa sih? Apa muka kita sama seperti Allah? Apa muka kita sama seperti gambar Yesus yang ada di rumah-rumah itu? Tidak, saudara. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga kalau manusia itu, sehingga karena Allah itu kasih, manusia itu juga hidup dengan penuh kasih. Karena Allah itu bijak, maka manusia itu juga harus menjadi manusia yang bijak.
Sehingga ketika dia hidup dengan orang lain, dia menata kehidupannya, memelihara alam semesta, dia akan melakukan itu bukan dalam rangka kepentingan diri semata, tapi dia lakukan itu dalam rangka memperlakukan kasih Allah. Kalau begitu saudara, apa yang kita takut melangkah memasuki tahun baru? Tidak ada. Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan hadirkan kita di tahun yang baru, Tuhan telah siapkan segala sesuatu untuk menopang kehidupan kita. Sehingga ketika kita melangkah, maka segala sesuatu akan kita gunakan bagi kehidupan kita, tapi juga untuk membagi kasih bagi sesama kita. Tahun baru adalah tahun anugerah Allah. Maka ketika Yesus berkata, "Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman," jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, dan jangan pernah sangsi terhadap janji itu. Kenapa? Karena Tuhanku tidak pernah berdusta. Sekali Dia berkata, Dia akan genapi. Maka ketika kita terpuruk di tahun ini, ketika kita kehilangan di tahun ini, ketika kita frustasi di tahun ini, tangan Tuhan mengulur untuk mengangkat kita. Mari bangun dan berjalan di tahun yang baru, karena aku berjalan bersama denganmu dan memberikan segala keperluanmu, supaya kamu pakai bagi kepentingan dirimu, bagi sesamamu, dan bagi alam semesta. Amin.